belajar materi pengangguran. Apakah kalian tahu apa itu pengangguran? Nah, pengangguran pada dasarnya adalah orang yang membutuhkan uang dan juga pekerjaan, tetapi mereka tidak bekerja. Nah, definisi sebenarnya dari pengangguran ialah sejumlah orang yang tidak bekerja, tetapi mereka sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan dikarenakan tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Kalian dapat menggunakan rumus yang satu ini, yaitu dimulai dengan jumlah orang yang menganggur dibagikan dengan jumlah angkatan kerja, kemudian dikali dengan 100%, hasilnya kalian akan mendapatkan tingkat pengangguran. Kemudian ada jenis-jenis pengangguran. Apa sajakah jenis-jenis pengangguran? Yang pertama, ada pengangguran terselubung, yaitu pengangguran tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal dikarenakan pendidikannya rendah, kurang berpengalaman, dan juga tidak sesuai dengan bakat dan keterampilannya. Kemudian pengangguran terbuka yang disebabkan tidak tersedianya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan juga karena malas. Kemudian ada setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja kurang dari jam normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Kemudian ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan dalam struktur perekonomian, pada umumnya dari pola agraris ke industri. Nah, ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu. Kemudian ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena pergantian waktu ataupun tren. Yang terakhir ialah pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan penggunaan teknologi seperti mesin-mesin modern sehingga mengurangi adanya penggunaan tenaga kerja manusia. Nah, selanjutnya adalah mempelajari mengenai penyebab pengangguran. Yang pertama, karena penduduk yang relatif banyak, sedangkan lapangan pekerjaannya sedikit, sehingga mengakibatkan permintaan tenaga kerja menurun. Nah, kemudian angkatan kerja yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian ada kemajuan teknologi, kemalasan, dan juga adanya lapangan pekerjaan yang dipengaruhi oleh musim. Semua itu adalah penyebab adanya pengangguran. Dampak dari pengangguran adalah turunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan juga jasa. Akan menurunkan GDP, sehingga dapat menyebabkan turunnya pendapatan per kapita, kemudian menurunkan tingkat keterampilan. Cara mengatasi pengangguran, yang pertama ialah menyelenggarakan bursa pasar kerja, menggalakkan kegiatan ekonomi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan mutu pendidikan, mendirikan pusat-pusat latihan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan yang terakhir ialah memperluas lapangan kerja.
Katakan tidak pada pengangguran. Masalah pengangguran adalah salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Masalah pengangguran disebabkan karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Badan Pusat Statistika BPS mengungkapkan pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang. Dari tahun 2016, pengangguran sebanyak 7.030.000 orang menjadi 7.040.000 orang di Indonesia. Tentunya pemerintah tidak diam mengetahui permasalahan ini. Pemerintah pun mencari solusi untuk menanggulangi permasalahan pengangguran di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pengangguran ini adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja. Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pengangguran ini adalah dengan membuka proyek seperti gedung atau jalan tol. Karena membuka lapangan pekerjaan seperti itu tidak menuntut adanya persyaratan keterampilan yang tinggi. Tentu saja, upaya pemerintah yang membangun proyek seperti itu hanya untuk sementara, karena setelah pembangunan selesai, pekerja akan kembali menganggur seperti sebelumnya. Menurut para ahli, cara untuk mengatasi pengangguran yang tepat dengan mengembangkan sektor informal. Cara ini sangat efisien, karena cara ini tidak menuntut adanya persyaratan keterampilan yang tinggi. Jadi, setiap orang dapat melakukannya. Sektor informal yaitu usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut. Bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian. Contohnya, pedagang kaki lima dan lain-lain. Pada tahun 2015, Indonesia menempati posisi ketiga dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara anggota ASEAN, di bawah Filipina dan Brunei Darussalam. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Created using Powtoon. Bersama